Assalamualaikum pemirsa setia channel 7 Sudut. Gimana kabar kalian? Sehat kan? Alhamdulillah. Semoga kita semua senantiasa dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dari segala mara bahaya yang nyaris menimpa kita. Di pembahasan kali ini, saya, Feng, selaku host, akan membawakan cerita tentang 7 wisata horor yang ada di Indonesia. Sediakan kopi bagi yang ngopi, sediakan teh bagi yang ngeteh, dan air bagi yang air. Kok gitu sih? Gimana teman-teman? Udah siap? Langsung aja simak terus videonya. Tak hanya karena dengan pemandangan alam yang menawan, Indonesia juga memiliki destinasi wisata horor yang populer. Banyak bangunan dan situs bersejarah bernuansa mistis yang menarik untuk dieksplor. Tak heran jika tempat-tempat yang misterius tersebut menjadi destinasi wisata horor di tanah air berikut ini. 1. Lawang Sewu. Lawang Sewu merupakan destinasi wisata horor yang cukup terkenal. Bangunan tua yang dibangun di zaman Belanda ini menjadi ikon kota Semarang, sekaligus destinasi wisata sejarah. Sesuai namanya, Lawang Sewu memiliki setidaknya 429 pintu dengan lebih dari 1.200 daun pintu. Meski tercatat memiliki total jumlah pintu secara pasti, konon jumlah itu berubah saat dihitung meski sudah berdiri sejak tahun 1904. Bangunan ala Eropa ini rutin dirawat sehingga tetap kokoh dan juga bersih. Bangunan ini dulunya digunakan sebagai kantor administrasi untuk perusahaan kereta api di zaman Belanda. Sementara di masa kependudukan Jepang, Lawang Sewu beralih fungsi menjadi penjara. Bangunan yang bernilai sejarah dengan arsitektur indah ini kerap dijadikan warga setempat sebagai wisata horor. Penjara bawah tanah yang ada di bangunan ini menjadi tempat yang cukup angker untuk dijelajahi. Penampakan di Lawang Sewu. Dikutip dari laman iNews Jateng, berdasarkan cerita-cerita mereka yang ke ruang bawah tanah tersebut akan menemukan banyak seperti manusia dengan mata hijau menyala akan mendekati orang-orang yang datang ke ruang bawah tanah tersebut. Konon, katanya area ini digunakan sebagai penyekapan tahanan dan mereka dibiarkan berdesak-desakan di area sempit hingga tewas. Selain ada bayangan bermata hijau menyala, ketika mendekati penjara bawah tanah akan tercium bau aneh seperti anyir darah. Bau tersebut erat kaitannya dengan tahanan yang tewas di dalam penjara karena kehabisan oksigen akibat berdesakan di dalam penjara. Hantu mereka yang tewas berkentayangan di sekitar rubanah dan bau darahnya menyerebak. Selain itu, terdapat kisah seram dari penjara Jongkok juga tidak kalah menyeramkan dengan penjara lainnya yang ada di Lawang Sewu. Para tahanan tersebut dipaksa masuk dengan posisi jalan jongkok dan berdesakan, lalu direndam oleh air hingga penuh dan semua tahanan mati mengenaskan di dalam kotak tersebut. Arwah para tahanan yang tidak tenang diyakini menghantui isi penjara dan akan merasuki pengunjung yang kiranya kosong. 2. Desa Truyan. Jika umumnya jenazah akan dimakamkan dengan cara dikubur dalam tanah maupun dikremasi, Desa Truyan di Bali punya tradisi yang unik dan berbeda.
Di desa yang dekat dengan Danau Batur ini, jenazah orang yang sudah meninggal tidak dikubur, tapi diletakkan di atas tanah. Sebagai prosesi adat, jenazah diletakkan di bawah sebuah pohon paru menyan. Meski jenazah hanya diletakkan begitu saja di atas tanah, jenazah tidak akan menimbulkan bau busuk. Warga setempat yakin jika pohon paru menyan bisa menyerap bau busuk dari jenazah. Saat mengunjungi desa Truyan, jangan kaget jika kamu melihat kurungan bambu yang di dalamnya berisi jenazah. Di sini, kamu tidak hanya melihat kebudayaan menarik, tapi juga akan merasakan nuansa mistis dan horor yang cukup kental. 3. Hotel PL Bedegul. Masih berlokasi di Bali, ada sebuah hotel besar yang diyakini menjadi salah satu tempat yang paling angker di Pulau Dewata. Berbeda dengan hotel lainnya, hotel yang bernama PL Bedegul ini tidak menyediakan kamar untuk tamu karena tidak beroperasi. Hotel yang berada di Bedegul, Bali ini awalnya adalah proyek yang sudah berjalan di tahun 90-an. Namun, karena ada peristiwa bom Bali, hotel megah ini kemudian terbengkalai begitu saja sebelum pembangunannya selesai. Alhasil, bangunan hotel yang bergaya Bali yang sudah lengkap dengan semua perabotannya ini tak terurus dan terlantar selama puluhan tahun. Penampakan wanita misterius di Hotel Bedegul. Warga sekitar kerap mendengar suara keramaian yang berasal dari dalam hotel ini. Beberapa warga justru sering melihat sosok perempuan misterius berambut pendek. Tak hanya itu, karena bangunannya yang angker dan ditambah dengan cerita-cerita yang seram, di Hotel PL Bedegul juga mendapatkan julukan Ghost Palace. 4. Gunung Kawi. Salah satu gunung yang berada di Jawa Timur ini sudah lama terkenal dengan banyaknya cerita mistis. Meski memiliki panorama alam yang sangat indah, Gunung Kawi terkenal angker dan konon banyak digunakan sebagai tempat pesugihan. Banyak orang yang datang dari berbagai daerah di Indonesia. Ritual gaib Gunung Kawi. Hanya demi menjalankan ritual gaib, dalam ritual itu, orang-orang yang menjalani pesugihan akan bertapa agar bisa mendapatkan kekayaan berlimpah secara instan. Ritual ini tentu saja tidak dilakukan dengan cuma-cuma. Konon, orang yang melakukan pesugihan harus memberikan tumbal di alam gaib untuk memuluskan ritualnya tersebut. 5. Taman Nasional Alas Purwo. Destinasi horor berikutnya yang bisa kamu kunjungi yaitu Alas Purwo. Hutan tertua di Pulau Jawa dengan vegetasi rapat ini selain terkenal dengan keindahan alamnya, juga memiliki sisi lain yang berbeda. Di balik pantai-pantai indah dan eksotis yang ada di Alas Purwo, seperti Pantai Grajan dan Pantai Plengkung, hutan ini juga menyimpan nuansa mistis. Penampakan Alas Purwo. Menurut warga sekitar, konon di dalam hutan Alas Purwo banyak jin yang berkumpul, mulai dari penampakan sosok arwah penasaran hingga makhluk halus yang kerap muncul dalam berbagai wujud. Karena itu, jika kamu ingin mencoba alternatif liburan yang memacu adrenalin, mengunjungi Alas Purwo bisa menjadi opsi liburanmu selanjutnya. 6. Jong Fai Mansion. Bangunan yang berdiri di tahun 1895 ini adalah saksi bisu sejarah perjuangan dan perkembangan budaya Tionghoa di kota Medan. Sesuai namanya, Jong Fai Mansion
Dulunya adalah rumah dari seorang pengusaha asal Tiongkok yang bernama Zhong Fei. Sukses membangun bisnis di Medan, pengusaha kelahiran Guangdong ini menjelma menjadi seorang terkaya di Sumatera. Selain itu, ia juga dikenal sebagai sosok pengusaha yang dermawan. Bangunan tua dengan arsitektur unik ini menjadi salah satu destinasi wisata paling populer. Penampakan di bangunan Zhong Fei Mansion. Ada banyak cerita tentang penampakan arwah sosok lelaki yang berkeliaran di rumah itu. Karena banyak cerita angker itulah, bangunan bersejarah ini menjadi salah satu wisata horor yang menarik untuk kamu kunjungi. 7. Gua Jepang. Satu lagi bersejarah, peninggalan masa penjajahan Jepang menjadi destinasi wisata horor terbaik di Indonesia dalam daftar ini. Dibangun pada tahun 1942 dan terletak 3 km dari stasiun Bandung. Gua ini awalnya berfungsi sebagai tempat penyimpanan senjata dan keperluan logistik. Baru semenjak tahun 1965, gua berlorong panjang dan gelap serta sedikit berliku ini resmi dijadikan objek wisata oleh warga sekitar. Penyiksaan Romusa di Goa Jepang. Konon, katanya, selain menjadi tempat penyimpanan senjata, gua Jepang sering pula dijadikan tempat penyiksaan. Korbannya dikatakan berasal dari penduduk asli Indonesia yang menjadi romusa atau pekerja paksa di masa penjajahan Jepang. Legenda hantu prajurit Jepang. Goa Jepang tidak hanya dikenal karena sejarah militernya, tetapi juga karena cerita-cerita mistis yang mengelilinginya. Banyak penduduk lokal dan pengunjung yang mengaku mengalami kejadian-kejadian aneh saat berada di dalam atau di sekitar goa. Suara langkah dan jeritan. Di banyak goa Jepang, orang sering mendengar suara langkah kaki dan jeritan, terutama pada malam hari. Beberapa saksi mata mengaku mendengar suara-suara ini ketika goa dalam keadaan sepi. Suara langkah kaki seringkali terdengar seperti barisan tentara yang sedang berbaris. Arwah para tahanan yang tidak tenang diyakini menghantui isi penjara. Tadi adalah rangkuman tentang 7 wisata mistis yang ada di Indonesia. Gimana teman-teman? Tertarik untuk mengunjungi wisata tersebut? Teman-teman, cukup sekian video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya, supaya teman-teman gak ketinggalan video terbaru dari channel 7 Sudut ini. Terima kasih bagi teman-teman yang udah subscribe, karena dengan begitu kalian sangat membantu agar channel ini berkembang lebih jauh lagi. Mohon maaf apabila ada kesalahan ucapan ataupun ceritaan. Nantikan video kita selanjutnya. Saya Feng, host dari channel 7 Sudut, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.